Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alfi Nikmah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan tak lupa teman-teman kelas C2 Tadris Matematika yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Indana Safira dengan NIM 059, dan teman saya Fatimah Tuzahro dengan NIM 071 akan mempresentasikan materi yang berjudul Ketahanan Nasional. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang melimpah. Namun kenyataannya ancaman itu tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Nah, beberapa ancaman dalam dan luar negeri telah dapat diatasi bangsa Indonesia dengan adanya tekad bersama menggalang kesatuan dan keutuhan bangsa. Berbagai pemberontakan dan gerakan separatisme juga pernah muncul, seperti pemberontakan PKI, DITII Kartosuwiryo, PRRI Permesta, dan juga gerakan separatis RMS, serta keinginan menyelenggarakan pemerintahan sendiri di Timor Timur yang pernah menyatakan dirinya berintegrasi dengan Indonesia, meskipun akhirnya kenyataan politik menyebabkan lepasnya kembali daerah tersebut. Ancaman separatis dewasa ini ditunjukkan dengan banyaknya wilayah atau provinsi di Indonesia yang menginginkan dirinya merdeka lepas dari Indonesia, seperti Aceh, Riau, Irian Jaya, dan beberapa daerah lain. Begitu pula beberapa aksi provokasi yang mengganggu kestabilan kehidupan sampai terjadinya berbagai kerusuhan yang diwarnai nuansa etnis dan agama. Nah, pada makalah kali ini akan dibahas tentang pengertian ketahanan nasional, asas-asas, sifat-sifat, dan unsur-unsur, serta permasalahan dan upaya mewujudkan ketahanan nasional. Dengan materi tersebut bisa digunakan sebagai acuan dalam mempertahankan negara Indonesia. Pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam materi ini ada 4. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Kedua, asas dan sifat ketahanan nasional. Ketiga, unsur-unsur ketahanan nasional. Dan yang terakhir, permasalahan serta upaya mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional dalam bahasa Inggris adalah national readiness. Readiness mengandung arti aktivitas yang dinamis. Dalam terminologi barat, ketahanan nasional sama maknanya dengan national power atau kekuatan nasional. Secara istilah, ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis, suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun tidak langsung, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Pokok pembahasan yang kedua yaitu asas dan sifat ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia adalah proses tata laku bagi segenap kegiatan untuk mencapai tujuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Wawasan Nusantara. Nah, asas-asas itu terdiri dari 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan karena kedua kata itu merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Sistem kehidupan nasional tidak dapat berlangsung jika tidak ada kesejahteraan dan keamanan. Asas yang kedua yaitu asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang,
serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas yang ketiga yaitu asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Selain itu juga, sistem kehidupan nasional berinteraksi dengan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak, baik bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam dan keluar. Nah, mawas ke dalam ini bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional dan meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Sedangkan mawas keluar ini bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Asas yang terakhir yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembang yang menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan. Selanjutnya, ketahanan nasional juga mempunyai beberapa sifat, di antaranya yang pertama, manunggal. Manunggal di sini maksudnya bahwa ketahanan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa. Kondisi daripada seluruh aspek-aspek itu harus dapat memenuhi kebutuhan semua rakyat secara seimbang, serasi, dan selaras sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang kedua, wibawa. Semakin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, maka semakin tinggi pula tingkat kewibawaan dan tingkat daya tangkap yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Kewibawaan dapat ditingkatkan dengan menumbuhkan daya tangkal yang lebih kokoh dan lebih tinggi kualitasnya, seperti mengurangi atau menghilangkan sama sekali ketergantungan kepada bantuan asing. Yang ketiga, dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap atau dinamis. Maksudnya dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Sifat yang keempat adalah konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa, sehingga hubungan baik selalu terjaga dan tidak menimbulkan perselisihan, apalagi sampai terjadinya perang antar negara. Dan sifat yang terakhir yaitu sifat mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu unsur-unsur ketahanan nasional. Ada beberapa pendapat mengenai unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama yaitu ada unsur kekuatan nasional menurut Hans J. Morgenthau. Menurutnya, unsur kekuatan ini dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu faktor tetap atau stable factor, terdiri atas geografi dan sumber daya alam. Yang kedua itu ada faktor berubah atau dynamic factor, terdiri dari kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. Unsur yang kedua yaitu unsur kekuatan nasional menurut Palmer dan Perkins. Menurutnya, unsur ini terdiri atas ada tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral, dan kepemimpinan. Yang ketiga yaitu ada unsur kekuatan nasional menurut James Lee Ray. Terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu ada tangible factor yang terdiri dari ada penduduk industri dan militer.
Dan yang kedua ada intangible factor yang terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Menurut unsur kekuatan nasional, menurut Alfred T. Mahan, itu terdiri atas letak geografi, wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Unsur kekuatan nasional menurut Parakas Chandra terdiri ada 3. Yang pertama ada alamiah. Alamiah sendiri itu terbagi menjadi ada geografi, sumber daya, dan penduduk. Yang kedua ada sosial. Sosial meliputi ada perkembangan ekonomi, struktur politik, budaya, dan moral nasional. Yang ketiga ada lain-lain, yang masuk dalam kategori lain-lain yaitu ada ide, intelijensi, diplomasi, dan kebijaksanaan kepemimpinan. Yang keenam ada unsur kekuatan nasional menurut Klein, terdiri atas sinergi antar potensi demografi dan geografi, kemampuan ekonomi, militer, strategi nasional, dan kemauan nasional. Yang ketujuh yaitu ada unsur kekuatan nasional model Indonesia yang ada di Indonesia. Unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia yang dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Trigatra sendiri merupakan aspek alamiah atau tangible yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Pancagatra merupakan aspek sosial atau intangible yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan nasional. Pokok pembahasan yang keempat yakni permasalahan dan upaya mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional. Permasalahan ketahanan nasional. Permasalahan yang selalu dihadapi dalam menegakkan ketahanan nasional bangsa yang bisa saja datang dari segala arah dan segala bentuk situasi dan kondisi, yaitu berupa TAHG ataupun biasa dikenal dengan adanya tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, yang mana tantangan sendiri merupakan suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan menggugah kemampuan, bisa bersifat positif maupun negatif. Ancaman adalah suatu peristiwa yang bisa bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilaksanakan secara konsepsional. Hambatan merupakan suatu upaya untuk melemahkan atau menghalangi atau menentang setiap kegiatan atau rencana yang positif secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam. Untuk gangguan sendiri merupakan setiap upaya yang bertujuan untuk menghambat terlaksananya setiap kegiatan yang datang dari luar. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh ketahanan nasional ini dapat menimbulkan atau membahayakan integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara yang merugikan setiap kegiatan atau upaya yang bertujuan untuk membangun persatuan bangsa. Adapun contoh dari permasalahan ketahanan nasional yaitu yang pertama ada gerakan separatis dan yang kedua ada gerakan radikalisme. Gerakan separatisme yaitu seperti gerakannya pada Provinsi Aceh atau Nanggur Aceh Darussalam yang ingin melepaskan diri dari negara Indonesia. Kalau gerakan radikalisme yaitu suatu golongan yang berpikirnya secara radikal. Upaya mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional. Jika contoh yang diangkat tadi yaitu berupa gerakan separatisme dan radikalisme, maka upaya untuk memperkuat ketahanannya yaitu berupa pada aspek ideologi, yaitu bisa memerlukan langkah-langkah pembinaan berikut ini. Yang pertama ada pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Yang kedua ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang ketiga ada pendidikan moral Pancasila. Yang keempat ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila. Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional dalam pertahanan dan keamanan, setiap warga negara Indonesia perlu memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non-fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional. Yang kedua ada sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kesimpulan pada materi ini yaitu
Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional mempunyai asas, sifat, dan unsur-unsur untuk mencapai tujuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Adapun permasalahan dalam ketahanan nasional seperti separatisme dan radikalisme dapat dicegah dengan upaya pembinaan masyarakat dalam setiap aspek permasalahannya agar keberhasilan ketahanan nasional dapat terwujud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.